Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Luar biasa Mbak Tiwi, gimana kabarnya Luar Mbak? biasa. Mbak Tere gimana Puji kabarnya? Tuhan, Mbak Tere juga luar biasa. Iya. Kembali lagi sama kita Mbak Tere dan Mbak Tiwi. Nah adik-adik, hari ini, minggu ini kita mau sama-sama kembali buat sekolah minggu nih. Nah udah siap? Udah mandi? Sudah pastinya Mbak. Udah sarapan? Sudah. Udah, apalagi ya Mbak Udah biasanya? wangi belum? Oh, udah, aku udah pakai parfum Mbak. Oh iya, udah banyak ya Mbak. Oke, sekarang kita mau duduk yang baik, menyiapkan posisi yang terenak buat kita sekolah minggu bareng-bareng. Kita mau sama-sama pujikan satu lagu, Bapakku Datang. Boleh sambil sikap berdoa ya adik-adik. Bapakku datang padamu dengan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas Bapakku datang padamu naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Kita mau sama-sama berdoa, Mbak Tere yang hantarkan ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan pada hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersiap diri, kami membuka hati kami untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, melingkupi setiap hati kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana? Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah, Mbak Tiwi, hari ini kan kita sekolah minggu nih. Iya,
kita lagi sekolah minggu Udah nih. seminggu kita melakukan aktivitas kita ya walaupun di rumah, tapi Iya, kan walaupun di rumah sekolahnya aja. juga masih Masih online. Kita Semuanya bisa masih online ya, bermain-main Mbak. sama teman-teman. Nah, kita hari ini akan menyanyikan satu Satu buah lagu. lagu. Ya, kita Judulnya apa Mbak Tiwi? kita masih punya teman, gitu. Kita masih Siapa? punya sahabat, Siapa kita tuh, masih Mbak punya Tiwi? sobat kayak gitu. Nah, kita mau pujikan bareng-bareng. Ya. Ada satu sobatku. Oke, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Bener banget. Kita punya satu sahabat namanya Yesus. Dia selalu ada saat kita itu sedang butuh, sedang kita sedang susah, sedih, kayak gitu. bahagia, selalu ada. Nah, karena itu Yesus ini sahabat kita Dia adalah itu Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang sangat luar biasa, Allah yang Yang sangat sangat dahsyat. dahsyat, kayak Kita gitu. mau bangkit berdiri, adik-adik Kita mau yang di bangkit rumah, berdiri. temenin Mbak Teres sama Mbak Tiwi untuk bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan Allahku Allahku dahsyat dahsyat. dengan gerakan yang semangat. Semangat. Oke, siap? Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung.
dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Kita mau kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, Allah yang dahsyat. Nah, Oke. sekarang sudah tiba buat kita, waktunya buat kita memberikan persembahan, Mbak Tere. Kita mau berikan persembahan ke Tuhan. Nah, kita mau berikan persembahan adik-adik, buat adik-adik yang di rumah bisa memberikan persembahan, bisa dititipkan ke orang tua untuk nanti diberikan ke gereja, diberikan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja di jam kerja ya adik-adik. Oke, sambil mengiringi persembahan, kita akan nyanyikan satu lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ingin ku persembahkan, Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mbak Tiwi yang akan hantarkan doa persembahan kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau masih izinkan kami untuk boleh bersekolah minggu di hari yang cerah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing masih Engkau berikan kesehatan. Dan Tuhan kami mau mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu melalui persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan sucikan persembahan kami, Tuhan yang akan kuduskan persembahan kami dan Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Kau boleh berikan hikmat untuk dapat melaksanakan tugasnya ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Menyerahkan Tuhan segala sesuatu yang terjadi ke depan, menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita sama-sama katakan
Amin. Ya, terima kasih Mbak Tiwi untuk doa Iya. persembahannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Siapa yang ingat hukum kasih ada di kitab mana, ayat berapa? Ayo, ada di Coba. kitab apa? Bener banget. Bener Aduh. banget. Ada di mana Mbak Tiwi? Ada di Matius pasalnya yang ke 22 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah persembahan, sudah mengucapkan hukum kasih. Nah, sekarang tiba waktunya Mbak Ya. buat kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, judulnya Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Tina. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Tina hari ini. Kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik, masih semangat untuk sekolah minggu online? Harus semangat ya, kita harus tetap bersemangat apapun keadaan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh bertemu lagi untuk bersama-sama bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman hari ini akan dibacakan oleh Mbak Novi. Adik-adik menyimak ya dan mempersiapkan Alkitab dibuka sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Mbak Novi. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita dulu ya. Kita akan membaca Alkitab pada Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Ayo dibuka Alkitabnya dulu, Mbak Novi tungguin. Gimana, udah ketemu? Kalau udah ketemu, kita akan baca Alkitab kita bersama-sama ya. Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu mengangkat kami keluar ke padang gurun itu untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu.
menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bulan ini, dalam bulan September ini, cerita firman Tuhan itu tentang bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah dan pemimpinnya Harun serta Musa. Pada minggu pertama lalu Bu Nike bercerita tentang bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Bagaimana bangsa Israel itu, bangsa yang taat, akhirnya mereka bisa bebas, bisa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Minggu kedua kemarin, Mas Stefanus juga bercerita tentang perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu harus melewati Laut Tiberau. Di depannya laut, di belakangnya dikejar oleh tentara Mesir. Tetapi Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel bisa melewati Laut Tiberau itu karena Musa diberi kuasa oleh Tuhan untuk membelah laut itu. Penyertaan Tuhan sempurna untuk bangsa Israel. Hari ini, minggu ini, Mbak Tina mau bercerita tentang dengan tema Allah memeliharamu. Bercerita kembali tentang bangsa Israel. Firman Tuhan yang sudah dibacakan Mbak Novi tadi bercerita tentang bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Nih, ada apa ya di sini ya? Mbak Tina buka. Nah, ini ada nasi sama ayam. Nah, nasi adalah makanan pokok. Adik-adik tahu makanan pokok selain nasi? Ya, ada roti, ada jagung, ada singkong. Kalau ayam panggang ini atau ayam bakar ini adalah lauknya. Nah, makanan yang terdiri dari makanan pokok dan juga lauk itu adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok manusia. Ketika manusia tidak makan, maka manusia akan mati. Nah, demikian juga bangsa Israel ya adik-adik. Bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mereka sudah berjalan memasuki bulan kedua hari ke-15. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 45 hari mereka berjalan. Nah, saat itu bangsa Israel itu tiba di Gurun Sin. Gurun Sin itu terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Ada beberapa cerita dan juga beberapa hal yang menceritakan bahwa Gurun Sin itu adalah gurun yang berpasir, berlumpur dan juga penuh dengan semak-semak. Mempunyai cuaca yang ekstrim. Maksudnya apa ya? Ketika siang itu mesti panas sekali, tetapi ketika malam dingin banget. Nah, bangsa Israel berjalan di Gurun Sin itu karena sudah memasuki bulan kedua dan hari ke-15 dari mereka keluar dari tanah Mesir, maka perbekalan mereka sudah menipis. Nah, ketika harus melewati gurun medan yang sangat berat itu dan perbekalan yang menipis, mereka jadi gegana. Adik-adik tahu enggak gegana itu apa? Gelisah, galau, dan merana. Wah, mereka khawatir, terus kami bagaimana di gurun ini? Kami harus bagaimana? Loh, terus mereka juga bersungut-sungut. Adik-adik tahu artinya bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu mengeluh, ngedume, ya, bersungut-sungut seperti yang difirmankan dalam Keluaran 16 ayat 3. Mbak Tina bacakan ulang ya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini dan membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, bangsa Israel saat itu bersungut-sungut karena mereka tidak bisa move on ya adik-adik, tidak bisa pikiran mereka itu masih ketika mereka ada di Mesir, di tanah perbudakan. Tetapi sebetulnya mereka sudah dibebaskan dari tanah perbudakan itu. Dan mereka masih memikirkan kalau di sana, walaupun mereka jadi budak, mereka tetap masih bisa makan. Tapi kalau di sini, di padang gurun yang mereka lalui ini, padang gurun Sin, mereka akan mati kelaparan. Nah, bersungut-sungut ini adik-adik menandakan bahwa bangsa Israel itu tidak mempercayai pemimpin mereka. Padahal pemimpin mereka Musa dan Harun itu pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tetapi apa ya adik-adik jawaban Allah atas sungut-sungut mereka, sungut-sungut bangsa Israel itu? Ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, Allah menjawabnya dengan ayat yang keempat dan ke-12. Mbak Tina mau bacakan ulang ya. Lalu firman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan ayat yang ke-12 dan 13, dari ayat yang ke-11 ya adik-adik Mbak Tina bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja mereka akan makan daging, dan pada waktu pagi mereka akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Nah, Tuhan Allah mendengar sungut-sungut bangsa Israel, dan Tuhan Allah berjanji akan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Ketika petang akan datang burung-burung puyuh, dan burung-burung itu akan hinggap di perkemahan mereka. Nah, ketika hinggap di perkemahan mereka, mereka bisa menangkapnya dan bisa membuatnya menjadi makanan. Bangsa Israel bisa makan daging. Dan ketika pagi, saat embun-embun itu menguap, akan menjadi roti. Dan bangsa Israel akan bisa memungutnya dan dimakan untuk satu hari. Kita mengenalnya sebagai roti mana. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah adik-adik di rumah masih suka bersungut-sungut, masih suka ngedumel atau mengeluh ketika ibu hanya atau mama atau orang yang di rumah hanya menyediakan nasi, lauk, dan sayur, lauk sederhana. Nah, ketika orang tua kita di rumah hanya bisa menyediakan nasi, sayur, dan lauk sederhana, itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan juga. Adik-adik, mungkin saat ini pengennya makan makanan yang instan, makanan frozen atau makanan cepat saji. Tetapi apa yang disediakan orang tua, yaitu nasi, sayur, dan lauk sederhana, itu lebih bergizi dari apa yang mungkin adik-adik inginkan, kadang-kadang makanan instan atau makanan cepat saji. Nah, demikian juga dengan keadaan saat ini adik-adik, ketika adik-adik mengalami pandemi. Saat ini kita semua, tidak cuma adik-adik ya, kita semua mengalami pandemi. Semua keadaan dalam keadaan terbatas. Sekolah harus online, sekolah minggu juga online, nggak bisa bertemu teman, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke tempat yang rame-rame, semuanya dibatasi. Apakah itu akan membuat kita semua, adik-adik, Mbak Tina dan semua orang bersungut-sungut?
Harusnya tidak ya adik-adik, karena setiap perkara, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan mempunyai rencana sendiri. Demikian juga ketika keadaan kita saat ini, Tuhan juga akan memelihara kita, Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan kita ketika kita dalam keadaan yang terbatas. Mungkin saat ini ketika semua harus online, apa yang dibutuhkan? Ya, semuanya butuh kuota, semuanya butuh internet gitu ya. Nah, saat ini pemerintah melalui beberapa provider telah menyediakan kuota untuk belajar yang murah. Catatan, untuk belajar. Ketika adik-adik harus main game, browsing, nah itu bukan disediakan oleh pemerintah, tapi untuk belajar ada kuota yang murah. Nah, apapun keadaannya, Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita untuk memelihara kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan Allah yang memelihara bangsa Israel di Gurun Sin, itu juga yang akan memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Tetap semangat ya adik-adik, apapun keadaannya, Tuhan juga akan menyertai semuanya. Tetap semangat, tetap belajar, walaupun di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri sekolah firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih kembali Kau ingatkan kami bahwa Engkau memelihara kami apapun keadaan kami. Seperti halnya bangsa Israel di Gurun Sin yang kau sediakan makanan, demikian juga Engkau akan memelihara kami ketika kami membutuhkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini, biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker. Untuk wilayah Solo dan sekitarnya ada operasi masker loh ya, kita harus taat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mbak Tina buat firman-Nya. Gimana adik-adik, pasti terberkati kan dengan firman yang sudah disampaikan sama Mbak Tina? Amin, terberkati adik-adik. Iya. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Ayo, kita bangkit berdiri dulu ya. Nah, sekarang kita akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Oke, sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mbak Tere yang hantarkan ya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, hari ini sekolah minggunya sudah selesai. Dan jangan lupa untuk kita tetap menjaga kesehatan kita dengan cara mencuci tangan, terus makan makanan yang bergizi, menggunakan selalu pakai masker, dan menjauhi kerumunan-kerumunan. Kita tetap di rumah aja agar bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, sampai jumpa di sekolah minggu Online, depan. ya.
Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.